buat kalian semua yang mau kuliah jurusan keperawatan. Di sini saya akan sharing session mengenai persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika kita masuk jurusan keperawatan. Ya tentunya ini secara pengalaman saya sebagai mahasiswa perawat sekaligus pernah bekerja di kampus selama 3 tahun gitu ya. Ya mungkin poin-poin ini bisa mendapatkan insight buat teman-teman yang mau ambil jurusan keperawatan atau mempersiapkan untuk kuliah di jurusan keperawatan gitu ya. Dan saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Kebetulan banyak yang bertanya, kurang lebih ada di video ini. Silakan teman-teman dicek. Itu video pertama saya untuk membuat sesi tanya jawab mengenai keperawatan atau jurusan keperawatan. Dan di kali ini saya akan membuatnya lebih detail dan lebih matang tentunya, ya lebih bisa dimengerti buat teman-teman semua. Oke, untuk itu kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, saya bacakan dulu. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Sainul Husen. Kalau daftar perawat, kalau merokok gimana ya Kak? Apakah dites kesehatannya? Oke, di case ini untuk yang mahasiswa merokok itu tidak ada tes untuk merokok ya. Karena di poin ini tidak dipermasalahkan sebenarnya. Beberapa teman-teman saya juga masih banyak yang merokok sehingga tidak dipermasalahkan untuk di poin merokok. Tetapi untuk yang narkoba ya, kita ketika cek kesehatan ada yang namanya cek urin. Nah, di cek urin ini dites apakah kita reaktif narkoba ataupun tidak ya. Sehingga untuk yang case merokok itu tidak ada ya. Jadi walaupun teman-teman merokok dan masih aktif, masih sering, ya nggak apa-apa, tetap masih bisa mengikuti atau memilih jurusan perawat. Kecuali yang mohon maaf narkoba, karena di kami ada tes urin namanya. Ya, jadi kita disuruh untuk memberikan urin kita di dalam botol kecil, nanti diberi nama, kemudian dicek apakah kita reaktif narkoba ataupun tidak gitu ya. Jadi yang poin pertama aman ya. Pertanyaan yang kedua dari Yurentibu, ini adalah apakah perawat khusus jurusan IPA saja? Nah, di momen ini sekali lagi tidak ada jurusan yang diwajibkan untuk masuk menjadi perawat gitu ya. Tapi sangat disarankan dari SMK keperawatan karena sejalan gitu ya. Jadi apa yang kalian dapatkan di SMK bisa dilanjutkan di perkuliahan. Tetapi tidak masalah teman-teman buat yang dari jurusan IPA, karena kebetulan saya juga dari jurusan IPA ya. Saya dari jurusan IPA melanjutkan untuk kuliah di jurusan keperawatan dan tidak ada masalah, dan selama masa perkuliahan pun bisa mengikuti dengan baik gitu ya, dan mendapatkan IPK yang cukup lumayan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, IPA juga masih boleh masuk. Tadi ternyata dilanjutkan oleh pertanyaan mengenai Kak, saya dari SMK apakah bisa masuk di perawat? Nah, di poin ini ada yang dari SMK kesehatan, ada yang dari SMK mesin ya. Kita case-nya adalah SMK mesin contohnya. SMA mesin, SMA elektro, SMA listrik, atau IPS. Nah, di kasus ini tidak dipermasalahkan kalian dari jurusan IPS, IPA maupun dari SMK apapun itu. Jadi masih mempunyai peluang untuk bisa kuliah di dunia keperawatan gitu ya. Jadi teman-teman walaupun teman-teman dari IPS kemudian dari SMK apapun itu nggak apa-apa, atau masih bisa mendaftar di jurusan keperawatan gitu ya. Karena banyak dari teman saya juga ketika saya masih kuliah ada yang dari SMK yang non kesehatan gitu ya, seperti SMK jaringan gitu ya, ada juga gitu. Jadi multimedia juga ada. Jadi nggak masalah teman-teman. Bagi teman-teman yang sekolahnya itu SMK, sekolahnya itu IPS, mau mendaftarkan menjadi perawat tidak apa-apa, tetap bisa untuk diterima menjadi mahasiswa perawat gitu ya, karena tidak harus IPA ataupun SMK keperawatan. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga kita cek dari warga Poch ya. Di sini beliau bertanya, kamu tanya kalau IPS kan tuh nggak diajarin kimia fisika, bisa nggak ya masuk perawat? Teman-teman, di perawat juga nggak diajarin kimia fisika kok. Ya, di perawat itu hanya diajarkan untuk rumus-rumus luka, rumus-rumus menghitung cairan infus, menghitung dan lain sebagainya lah gitu ya. Yang artinya itu tidak hanya kimia fisika kok gitu, dan teman-teman pasti bisa mengikuti kok ya, menghitung dosis obat dan lain sebagainya gitu. Jadi aman teman-teman, silakan tetap untuk optimis untuk mendaftarkan di dunia keperawatan walaupun teman-teman nggak punya basic fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya, no problem ya. Jadi silakan tetap optimis untuk bisa masuk di dunia keperawatan. Lanjut lagi ke poin yang keempat. Ini dari Noval Irfan, Kak mau tanya kalau kuliah keperawatan tapi gigi saya bolong 2 bisa keterima tidak ya? Ketika saya menjalani tes itu belum ada case mengenai ini gitu ya. Tapi silakan teman-teman jika punya case
silakan bisa ditulis di kolom komentar. Selama ini sih tidak masalah ya, karena kita yang penting itu yang diprioritaskan adalah tinggi badan ya. Tinggi badannya ada yang sesuai, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian tidak buta warna, itu yang di highlight tidak diterima gitu kebanyakan gitu ya. Tapi silakan teman-teman jika punya jawaban atau pengalaman bisa ditulis kolom komentar supaya kita bisa sharing bareng ya. Untuk case gigi ini saya belum mendapatkan itu, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi untuk saat kita lanjut ke percakapan selanjutnya, yaitu adalah dari Rifan Sanu. Beliau bertanya, saya mau tanya Kak, apakah menurut Kakak sulit ketika masuk mendaftar menjadi mahasiswa perawat Kak? Makasih gitu ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin masuk dunia keperawatan seperti saya, tentu kalau mengikuti jalan saya itu sangat sulit ya. Ini bisa tonton di video ini, karena ketika saya menjadi perawat itu harus melewati beberapa penolakan ya, mulai dari ketika SBMPTN ya, dulu saya namanya SBMPTN, SNPTN, kemudian PTKIN, hingga ujian mandiri pun saya udah mengikuti, tapi tidak ada kampus yang menerima saya, hingga akhirnya ada satu kampus swasta di Tangerang Selatan yang menerima saya menjadi mahasiswanya gitu ya. Yang artinya teman-teman, bagi teman-teman yang baru memulai gitu ya, mohon maaf ketika gagal di SBMPTN, ya udah masih ada ujian mandiri, ada PTKIN, dan ada jalur yang lain. Silakan dicoba lagi gitu ya. Jangan sampai ketika baru gagal SNPTN, seleksi mandiri atau seleksi nasional bersama itu udah gagal, udah langsung ngedon. Jangan sampai ya, karena masih banyak tahapannya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ikuti alurnya. Ketika gagal kita mulai lagi. Ingat, kita akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Dengan kata adalah terbentur. Buat teman-teman yang merasa gagal ketika SNPTN atau SBMPTN atau ujian mandiri, silakan dicoba lagi sampai kalian berhasil. Seperti halnya saya sudah sangat pesimis teman-teman untuk menjadi mahasiswa perawat karena udah banyak penolakan di beberapa kampus, hampir 5 kampus gitu ya yang udah saya apply, tetapi ya mungkin karena nilainya saya rendah atau kurang mumpuni gitulah ya. Ya akhirnya tidak diterima. Tapi alhamdulillah ketika saya mendaftarkan di ujung akhir ya, saya di gelombang 3 itu gelombang terakhir teman-teman ya. Biasanya ranknya itu udah dekat untuk pendaftaran ulang gitu ya. Itu alhamdulillah keterima dan sekarang udah menjadi perawat juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman tetap semangat ketika mendapatkan kegagalan ya, masih ada kesempatan selanjutnya gitu ya. Jadi tetap semangat. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Imrohaini. Itu adalah Kak, kalau misalnya kita minus, kita bisa tetap masuk perawat nggak ya? Untuk case ini kita ada cek mata ya, kita cek mata. Pencekatannya simpel teman-teman, dimana contoh saya di sini di jarak 10 meter atau 5 meter kita ada papan bertuliskan angka dan huruf, dan tadi panitia akan bilang ini angka berapa, ini huruf apa, nanti kalian tinggal merespon. Nah di situ nanti kalian dicek. Tetapi untuk case untuk rabun itu tidak masalah, silakan menggunakan kacamata untuk menunjang supaya lebih jelas, dan itu pun masih banyak mahasiswa perawat yang menggunakan kacamata, yang artinya walaupun rabun, walaupun minus, itu tidak masalah untuk menjadi mahasiswa perawat gitu ya. Tetapi buat teman-teman yang punya pengalaman nggak diterima, boleh juga di kolom komentar, karena ini pengalaman pribadi ya. Siapa tahu di kampus-kampus yang lain berbeda gitu ya, karena kita tidak tahu aturan-aturan di kampus yang lain. Ini aturan di kampus saya ketika saya kuliah atau bekerja gitu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Emilo. Dimana Bang, aku selama ini hanya anak lulusan SMK, usiaku 25 tahun. Apakah kuliah S1 keperawatan masih ada kesempatan? Dan pekerjaannya saat melamar ada persyaratan usia maksimalkah? Untuk poin ini masih ada kesempatan teman-teman. Jadi tidak ada batasan usia untuk menjadi mahasiswa. Karena ini pengalaman pribadi, teman saya itu udah punya anak, udah 30 ke atas ya, masih tetap kuliah. Jadi tidak ada batasan usia untuk menjadi mahasiswa, silakan ikuti alurnya aja. Tapi kemungkinan besar yang berbeda adalah mengikuti yang karyawan teman-teman, kelas karyawan dan kelas reguler ya. Kelas reguler itu biasanya itu kuliahnya Senin sampai Jumat seperti mahasiswa biasa ya, dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang. Tapi untuk kelas reguler itu biasanya dari sore sampai malam ya gitu. Jadi yang perbedaan itu namanya kelas karyawan, dan itu di kita ada juga untuk kelas karyawan gitu ya, atau biasa kita sebut dengan reguler B. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dimana Kak, ini dari Kang Daus. Kak, saya kan daftar keperawatan kemarin tapi ada tato saya, tapi lagi proses menghapus Kak. Dan kalau lagi wawancara saya bingung, kan ada ujian sosiologi, budaya dan lain-lain itu, tapi otak saya nggak ada isinya sama sekali Kak, bagaimana ya Kak ya?
Oke, baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan ini, sangat unik ya. Untuk case tato ini saya belum mendapatkannya ya. Jadi ya saya sarankan sih dihapus aja, karena kita sebagai tenaga medis, tenaga yang profesional, yang kita lakukan juga kesehatan ya di rumah sakit. Jadi sebisa mungkin dihapus. Tapi untuk case ini saya belum mendapatkan di seleksi penerima mahasiswa baru, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi silakan teman-teman jika punya jawaban atas soal mengenai ini bisa di kolom komentar ya, kita akan sharing-sharing bersama aja gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah wawancara, di sini biasanya wawancara ditanyakan nama, kemudian tahu kampus ini dari mana, kemudian apa alasan kamu mengambil jurusan perawat, hanya itu ya. Tapi kalau tes-tes seperti ini biasanya tes tertulis teman-teman ya. Tes tertulis itu ya silakanlah dibelajarin dasar-dasarnya aja kok. Tapi jangan terlalu terpatok sehingga kalian bisa pusing, bingung dan lain sebagainya. Gitu ya. Karena teman-teman percayalah, ketika kalian mendapatkan suatu masalah jangan terlalu dibebankan ya, tapi dipelajari, dilakukan. Itu yang pesan dari saya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sainu, di mana pertanyaan adalah kalau dari pesantren bisa masuk perawat atau tidak. Sangat bisa teman-teman, karena pesantren itu ya seperti lulusan SMA atau MA ya, atau MA, dan ijazah itu diakui oleh pemerintah. Jadi silakan bisa untuk menjadi perawat, dan tidak ada batasan juga teman-teman untuk mengkotak-kotakan gitu, tidak ada. Jadi silakan mendaftarkan saja untuk menjadi perawat gitu ya. Dan ada beberapa adik kelas saya ya, sebagai ketua pondok sekarang luar biasa sebagai ketua pondok di pesantren, dan banyak mahasiswa atau teman-teman juga yang ketika pulang kuliah itu mondok, itu ada juga. Jadi untuk pertanyaan dari Nusainu, bagi yang pesantren bisa kuliah di jurusan perawat atau dia, sangat bisa ya, sangat bisa. Silakan tinggal langsung diikuti aja alurnya untuk pendaftarannya gitu ya. Semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Widya Tiwi. Mau tanya Kak, biaya S1 sekitar berapa ya Kak ya? Oke, baik teman-teman, di sini saya menjelaskan sesuai dengan kampus saya ya. Jadi jangan terpaku pada saya, tetapi kalian bisa cek langsung di situs kampus kalian, kemudian cek langsung di bagian formulir pendaftaran. Biasanya di situ juga ada keterangan biaya kuliahnya. Ya, silahkan dibaca di situ. Itu udah jelas juga teman-teman. Tapi kalau di saya teman-teman, di mana yang pertama itu adalah tidak ada uang gedung dan uang pangkal ya, sehingga tidak ada uang gedungnya dan uang pangkalnya gitu ya. Kemudian untuk biaya semester untuk S1 ya, S1 keperawatan itu 6.900.000 per tahun ini ya, yang per video ini diupload ya teman-teman ya. Itu 6.900.000 karena waktu saya itu masih 6 juta. Ya, waktu saya masih 6 juta, sehingga kalau 6 juta itu karena kami bisa diansur ya teman-teman ya, bisa dicicil, jadi sebulan 1 juta, karena kan satu semester tuh 6 bulan ya, artinya 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta. Tapi kalau sekarang itu karena 6.900.000, kemungkinan besar 1 bulannya itu 1.150.000 gitu ya. Itu untuk uang semester. Kemudian untuk keperluan lain ada nggak Kak? Ada. Seperti halnya registrasi awal ya, ini hanya 300, terus alma mater atau KTM ya, kartu tanda mahasiswa, itu 250. Kemudian seragam, nah seragam di sini ada 250, dan yang cukup lumayan mahal adalah biaya peralatan. Nah biaya peralatan ini ada 2 juta ya, biaya peralatan dari kampus gitu. Untuk yang lain seperti skripsi atau wisuda itu sama 2 juta per ini ya. Ya kita nggak tahu nanti ke depannya atau ada penambahannya, mungkin kalau tambah pun nggak jauh beda gitu ya teman-teman, nggak jauh beda gitu. Ini adalah untuk biaya kuliah di kampus saya gitu ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kampus yang masing-masing, jangan terpaku dengan saya, karena di beberapa kampus ada yang ada uang gedung, ada uang pangkal gitu ya, ada uang praktek dan lain sebagainya. Silakan diikuti gitu ya. Tapi kalau di saya yang biasa ditanyakan adalah mahasiswa adalah biaya per semesternya berapa. Kalau di saya adalah 6.900.000. Ya, jadi 1 bulannya itu kalau dikalkulasiin secara per semester itu 1.150.000 ya teman-teman ya. Ya kalau waktu saya itu 6 juta, jadi 1 bulan 1 juta. Itu kalau sekarang udah naiknya 900.000. Jadi silakan teman-teman dicek di web akun kampusnya masing-masing. Ya silakan ditanyakan, bisa di adminnya langsung ya, supaya teman-teman bisa mempunyai perkiraan ketika mau kuliah. Jangan sampai teman-teman nggak punya perencanaan ya, nanti kacau ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya teman-teman ya, apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan, surat-surat yang harus dipersiapkan, atau berkas persyaratan untuk menjadi mahasiswa ya. Ini balik lagi, saya menggunakan kampus saya. Silakan teman-teman jika ingin belajar dari yang saya, silakan disiapin itu. Tetapi
ini kurang lebih nggak jauh beda dengan kampus lain ya teman-teman, nggak jauh beda. Tapi lebih validnya teman-teman harus buka akun webnya kampus secara mandiri ya, supaya tidak salah. Nah kalau di saya teman-teman, yang pertama adalah scan foto formal. Nah di foto formal ini background biru atau merah ya teman-teman ya. Foto formal biasanya itu foto ketika kita lulus SMA atau SMK ya teman-teman ya. Gitu ya, foto formal gini ya, silakan itu dicetak biasanya. Itu pas foto lah ya, ukuran 3x4 gitu. Kemudian yang kedua adalah scan KTP atau SIM dan akta kelahiran atau KK. Jadi yang disiapkan adalah ketika nggak ada KTP ya bisa menggunakan SIM. Kemudian yang kedua adalah akte atau KK ya, akte kelahiran atau kartu keluarga. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini bisa diunduh di web masing-masing. Silahkan dicek di webnya ada surat pernyataan atau tidak. Kalau kami ada, itu nanti ada tanda tangan formal. Karena di kami itu pendaftarannya online teman-teman. Ada yang offline, ada yang online gitu ya. Jadi ini yang pendaftaran online yang lebih mudah karena saya bisa ngecek langsung gitu ya. Kemudian yang keempat adalah scan surat pernyataan bebas narkoba. Nah ini juga ada formatnya di webnya masing-masing. Silakan jika teman-teman ada juga surat keterangan bebas narkoba gitu ya. Kemudian yang kelima yang paling penting adalah scan ijazah atau surat kelulusan yang telah dilegalisir asli gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga scan fotokopi nilai rapot semester 5 yang telah dilegalisir. Nah biasanya ini yang menggunakan rapot semester 5 itu mendaftarnya itu di awal-awal teman-teman ya. Jadi seperti ini saya upload tuh kemungkinan udah di gelombang 2 ya, di gelombang 2 karena biasanya ada gelombang 4 sampai 4 ya. Tapi biasanya kampus ada sampai 3 aja gitu ya. Jadi teman-teman kalau lebih awal mendaftar kan bisa kemungkinan diterima itu bisa pakai rapot, nilai rapot. Tapi kalau sekiranya nggak ada ya SKL, biasanya daftar pakai SKL gitu ya. Silakan disesuaikan aja teman-teman karena beberapa sekolah mungkin ada yang mohon maaf lama gitu ya ijazahnya jadi gitu ya, jadi pakainya SKL atau pakainya nilai rapot. Itu sesuaikan aja nanti dengan kalian ya. Untuk syarat-syaratnya hanya itu aja teman-teman untuk registrasi yang dipersiapkan. Yang lainnya silakan mengisi Giform, biasanya ya ada Giformnya ya hanya mengisi nama, email, nomor HP, alamat gitu-gitu aja teman-teman, jadi aman. Dan biasanya untuk cek Pak, untuk tes tertulisnya biasanya online teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mendaftar, udah membayar registrasi, nanti teman-teman mengerjakan tes online gitu ya. Baru nanti tes fisik secara langsung di kampus dan wawancara juga secara langsung di kampus gitu ya.